Berita yang beredar di pedok MotoGP saat ini dalam 3 minggu tanpa Grand Prix hingga akhir Juni di Assen adalah bergabungnya Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati. Lucio Cecchinello sudah mengenal gaya Marc Marquez selama bertahun-tahun di Honda dan berbicara tentang beberapa aspek dari gaya membalap dan hubungannya dengan tim asal Italia tersebut. Levelnya sudah naik jauh, kebijakan yang diberikan Ducati pertama kali dengan Pramac untuk memberikan motor resmi dan kemudian KTM juga beradaptasi, kata Cecchinello. Katakanlah karena kesulitan yang harus diatasi dengan cara apapun. KTM telah memutuskan untuk memperlakukan kedua tim dengan cara yang persis sama selama beberapa tahun sekarang, tetapi terutama tahun ini. Untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan menganalisis data sebanyak mungkin, dan kemudian mencoba mengembangkan motor secepat mungkin. Pilihan Ducati saya harus mengatakan bahwa itu juga sangat sulit untuk dipilih karena kita berbicara tentang dua pembalap hebat. Yang satu masih muda, apalagi, dan yang lain dengan banyak pengalaman, 8 kali juara dunia. Namun saya dapat mengatakan bahwa saya pikir Ducati membuat pilihan yang juga ditentukan oleh orientasi pemasarannya, dalam arti bahwa pada akhirnya mereka membiayai balapan, tegas Lucio. Jika mereka menjual motor, jelas bahwa Marc Marquez dengan popularitas yang dimilikinya di seluruh dunia dan khususnya di Asia adalah aset pemasaran yang penting. Hal yang tidak sama untuk Martin. Jadi saya pikir Claudio Domenicali telah melakukan perannya dalam keputusan olahraga, tambahnya tentang aspek pemasaran dari penandatanganan Marquez. Marc Marquez memiliki waktu setengah detik lebih banyak, dia sebagai pembalap, ia membandingkan Marc dengan Jorge Martin. Dia memilikinya dan kami telah menganalisis datanya selama bertahun-tahun dan cara dia masuk dengan sangat cepat, dia menjatuhkan motornya dan mencapai sudut kemiringan maksimum adalah hal yang unik. Maksud saya dia mengendarai motor dengan keras saat memasuki tikungan dan dia mampu membelokkan motornya dengan kecepatan tersebut, jadi saya melihat Marc sangat baik di atas GP23, kata Cecchinello. Pengereman motor. Saya pikir ini lebih merupakan ciri khas Ducati. Kami banyak mempelajari Ducati, Aprilia, dan KTM saat ini. Namun menurut saya motor-motor ini memiliki bobot statis yang lebih besar di bagian belakang dan oleh karena itu, untuk melakukan gerakan memasuki tikungan dengan cepat, Anda harus memiliki motor yang tidak seimbang di bagian depan dengan cengkeraman, ujar Cecchinello. Marc dan Honda selalu mengeluhkan kurangnya cengkeraman di bagian belakang. Kami memiliki motor di mana Marc harus membawa banyak beban di bagian depan untuk mendapatkan kecepatan awal. Anda tidak bisa memiliki semuanya. Anda harus menemukan kompromi. Katakanlah kami akan sedikit menuju ke arah itu, yaitu menempatkan bobot statis sedikit lebih banyak di belakang. Dan Marc mungkin akan meminta Ducati untuk melakukan hal yang berlawanan. Jelas rider LCR Honda itu. Pengembangan motor bersama Marquez di pabrik. Menurut saya, risikonya sangat kecil karena Ducati memiliki banyak data dan telah menunjukkan bahwa mereka tahu cara membuat motor. Faktanya, merekalah yang mengembangkan konsep seperti ini. Jadi saya rasa pada akhirnya mereka akan melakukan sesuatu yang lebih spesifik untuk Marc, sementara untuk rider lain lebih normal. Pungkasnya. Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan ketiban berkah jika Pramac Racing jadi meninggalkan Ducati untuk menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025 mendatang. Itu karena VR46 Racing Team akan naik statusnya dari tim satelit biasa menjadi tim satelit utama Ducati menggantikan Pramac Racing. Jadi VR46 Racing Team akan menjadi tim junior, di mana Ducati akan menempatkan pembalap muda binaannya di sana.
Tim milik Valentino Rossi ini juga akan mendapat paket teknis terbaik dari Ducati seperti yang diterima Pramac selama beberapa tahun belakangan. Antara lain mengenai spek motor terbaru sama dengan tim pabrikan, juga dukungan kru terbaik dan lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian gaji pembalapnya juga akan ditanggung langsung oleh pabrikan Italia tersebut, serta beberapa keuntungan khusus lainnya. Draft kesepakatan juga membicarakan 2 motor untuk musim depan dan kemudian menjadi tim referensi pada 2027, kata bos VR46 Alessio Salucci alias Uccio dilansir Gridotto dari La Gazzetta dello Sport. Sekarang ini adalah masalah melihat skenario baru ini, yang mana itu masih membutuhkan waktu, jelasnya. Jika kesepakatan terjadi, hal tersebut akan sangat bagus untuk Marco Bezzecchi, namun malah menjadi kekhawatiran bagi Fabio Di Giannantonio. Fermin Aldeguer yang sudah mendapat kontrak Ducati untuk musim depan, kemungkinan besar akan ditempatkan di tim VR46. Jadi 1 kursi akan diberikan kepada Aldeguer dan tentunya VR46 tak perlu berpikir 2 kali untuk mempertahankan Bezzecchi karena ia adalah pembalap akademi. Namun di sisi lain, Di Giannantonio juga memberikan penampilan cukup mengesankan di saat Bezzecchi masih mengalami masalah adaptasi dengan Desmosedici GP23. Marc Marquez ditanyai tentang apakah motivasinya adalah untuk melewati pencapaian Valentino Rossi. Rossi yang sudah pensiun adalah juara dunia 9 kali, 7 kali di MotoGP. Rival bebuyutannya Marc Marquez memiliki 8 gelar, 6 di kelas utama. Marquez tetap berada dalam perburuan musim ini untuk menyamai perolehan Rossi. Namun bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk 2 tahun ke depan akan memberinya peluang besar untuk melampaui apa yang telah dicapai oleh idola dan rivalnya. Ia ditanya apakah tujuannya adalah memenangkan lebih banyak gelar daripada Rossi, namun ia menjawab kepada AS, "Saya tidak pernah memiliki angka sebagai acuan." Dan sekarang bahkan lebih dari itu. Tahun ini saya mengatakan bahwa saya harus menikmati diri sendiri lagi untuk melanjutkan karir olahraga saya dan saya telah mencapainya. Kami menyusun rencana strategi. Jelas tidak hanya ada 1 jalur, tetapi 2 dan disitulah dengan hasil di lintasan Anda bisa mengambil salah satunya. Marquez membantah bahwa jawabannya adalah bermain poker. Mengendarai Ducati yang baru berusia 1 tahun ini bersama Gresini, ia seringkali merepotkan para pembalap terdepan dan naik podium. Namun, kemenangan ke-60 terus menghindar darinya. Dia belum pernah menang sejak Misano pada 2021 meskipun rekor tanpa kemenangan itu terasa semakin dekat untuk berakhir.